Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Aulia Pira Kirani. Di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang Ether Channel, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang konsep Ether Channel, lalu yang kedua ada Ether Channel LACP, yang ketiga ada Ether Channel PAGP, lalu yang terakhir ada Ether Channel Layer 3. Yuk kita simak videonya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang Ether Channel. Kita di sini tulis dulu ya teman-teman, Ether Channel. Lalu setelah itu kita mulai dengan tambahkan 2 switch dan dihubungkan menggunakan 2 kabel jaringan. Di sini switchnya pakai yang 2960. Sini switch 1 dan switch 2, lalu hubungkan dengan 2 kabel jaringan menggunakan kabel yang automatically choose connection type. Biasanya kalau kita menghubungkan 2 switch dengan lebih dari 1 kabel, spanning tree protocol atau STP-nya akan memblokir salah satu kabel untuk mencegah looping pada jaringan. Nah, jadi dari 2 kabel hanya satu yang aktif, sedangkan kabel yang lainnya itu diblokir ya teman-teman. Di sini kita matikan dulu ya itunya, biar kelihatan yang sebelah mana yang diblokirnya. Nah, setelah itu kita tambahkan kabel ketiga atau keempat, dan hasilnya tetap sama ya, hanya satu port yang aktif, sedangkan port yang lainnya akan diblokir oleh STP. Nah, masalahnya jika kebutuhan bandwidth antar switch besar, misalnya 400 Mbps, sedangkan satu portnya hanya mendukung 100 Mbps, maka kita butuh cara agar beberapa port bisa digunakan bersamaan tanpa looping. Nah, disinilah Ether Channel berfungsi. Ether Channel akan menggabungkan beberapa port basic, misalnya 4 port menjadi satu port logis. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi Ether Channel-nya. Untuk Ether Channel-nya sendiri ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama ada LACP, yaitu Open Standard. Artinya jika switch Cisco bertemu switch lain Cisco itu pakai LACP. Lalu yang kedua ada PAGP, yaitu switch Cisco bertemu switch Cisco itu pakai PAGP. Namun jika memakai LACP juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir ada layer 3. Nah, kita sekarang akan konfigurasi LACP-nya. Kita ke switch 1, ke CLI, di sini kita ketik N, setelah itu ketik conft, lalu ketik interface range FA0/1 sampai 4. Lalu setelah itu switch port mode trunk. Kita lakukan hal yang sama di switch 2. Ini ketik N, ketik conft, setelah itu interface range FA0/1 sampai 4, switch port mode terang. Setelah itu kita di sini ketikkan channel group tanda tanya. Nah, ini harusnya dispasi. Nah, di sini kita bisa memilih dari 1 sampai 6. Kita pilih yang 1 ya di sini. Kita ketik channel group 1, lalu tanda tanya. Lalu kita ketik lagi di situ channel group 1 mode, lalu tanda tanya. Nah, di sini ada aktif dan pasif. Untuk LACP, untuk PAGP memakai auto desirable. Untuk aktif sama saja seperti mengajak, dan pasif menunggu. Jika switch 1 kita setting aktif, itu berarti mengajak, switch 2 menjadi LACP. Di sini kita ketik channel group 1 mode pasif. Nah, setelah itu kita ke switch 1, ke CLI. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ketik channel group, lalu tanda tanya. Di sini sama, kita pilih yang channel group 1.
tanda tanya. Nah, di situ kita pilih channel grup 1 mode aktif. Nah, setelah itu kita fast forward saja dan portnya sudah menyala ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Di sini selanjutnya kita akan tambahkan multi layer switch. Di sini kita ke network device, lalu pilih yang switch, lalu di situ pilih multi layer switchnya. Lalu sambungkan menggunakan 3 kabel. Kabelnya pakai yang kabel automatically choose connection type. Lalu setelah itu kita di sini nyalakan untuk ininya, nama port-portnya biar terlihat port berapa saja. Setelah itu kita ke switch 2 ke CLI. Di situ kita ketik interface range FA0/5 sampai 7. Lalu ketik switch port mode trunk. Lalu setelah itu ketik channel group 2 mode tanda tanya. Nah, di situ ada auto artinya menunggu dan ada desirable artinya mengajak. Di sini kita akan pakai yang desirable yaitu mengajak. Kita ketik channel group 2 mode desirable. Oke, setelah itu kita ke multi layer switch ke CLI. Setelah itu di situ kita ketik no. Lalu ketik N, ketik context, setelah itu ketik interface range FA0/1 sampai 3. Lalu ketik switch port mode trunk. Nah, setelah itu kita untuk di multi layer switch ketiknya switch port trunk encapsulation.1Q. Baru di bawahnya ketik switch port mode trunk. Setelah itu kita ketik channel group 2. Desirable. Di situ saya salah ya teman-teman, harusnya pakai channel group 2 mode desirable. Di situ saya lupa nggak pakai mode. Nah, oke. Dan setelah itu kita cek dan bisa dilihat sendiri portnya sudah menyala ya. Sini kita matikan dulu FA-nya dan bisa dilihat sendiri sudah menyala semua. Oke, kita coba cek. Do show ether channel sum ya teman-teman. Nah, di situ ada SO. S adalah artinya layer 2 dan U artinya in use. Dan protokolnya PAGP. Jadi port 1, 2, 3 ini sudah masuk dalam ether channel kedua dengan protokol PAGP. Dan layer 2. Sekarang kita cek di switch 2. Sama seperti tadi, ceknya do show ether channel sum. Di sini ada SO, S adalah layer 2 dan U artinya in use. Nah, di sini SO yang pertama itu LACP ya, portnya ada 1, 2, 3, 4. Yang kedua ada PAGP, portnya 5, 6, 7. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk konfigurasinya.
Oke, pada video kali ini kita akan konfigurasi Ether channel dengan layer 3 yaitu PAGP dan LACP itu khusus untuk layer 2. Untuk layer 3 ini ada yang namanya on. Misalnya di sini kita tambahkan multi layer switch-nya. Lalu kita sambungkan menggunakan 3 kabel. Sama ya teman-teman, di situ kita menggunakan kabelnya nanti yang automatically choose connection type. Di sini kita ganti nama multi layer switch-nya dulu, lalu sambungkan 3 kabel. Nah, untuk di multi layer switch kita tidak akan mengkonfigurasikan terang, jadi kita akan memakai IP sebagai gantinya. Nah, misalnya di sini untuk multi layer switch 1 IP-nya 10.10.1 dan untuk multi layer switch 2 IP-nya 10.10.10.2. Sini kita tulis IP-nya di atas multi layer switch-nya masing-masing. Setelah itu kita akan konfigurasi ke multi layer switch 1. Kita kasih LI, di situ kita ketik N, ketik conv-t. Setelah itu kita ketik interface range FA0/1 sampai 6. Teman-teman, di situ FA0/4 sampai 6. Setelah itu kita ketik no switch port. Setelah itu kita ketik channel group 3 mode, lalu tanda tanya. Nah, di situ bisa dilihat sendiri ada yang on ya teman-teman. Lalu kita pakai yang on di situ. Channel group 3 mode on. Setelah itu kita ketik lagi interface PO3. Setelah itu ketik IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita ke MLS 2. Di situ kita ketik no, lalu ketik N, ketik conv-t. Setelah itu ketik interface range FA0/1 sampai 3. Lalu setelah itu ketik no switch port. Lalu setelah itu ketik lagi channel group 3 mode on, sama seperti tadi di multi layer switch 1. Lalu ketik interface PO3. Lalu setelah itu ketik IP address 10.10.10.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita fast forward saja karena di sini ada port yang oranye. Kita masuk lagi ke MLS 2. Lalu kita ketik interface range FA0/1 sampai 3. Lalu setelah itu ketik channel group 3 mode on. Setelah itu no switch port. Lalu cek di situ do show ether channel sum. Nah, sekarang R-nya adalah layer 3, U-nya in use. Nah, sudah masuk fast Ethernet-nya, berarti berhasil ya teman-teman. Lalu kita ke MLS 1. Sama di MLS 1 kita cek, ketik do show ether channel sum. Nah, bisa dilihat sendiri di grup 3 ini sudah berhasil dan fast Ethernet-nya juga sudah masuk ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk ether channel-nya.
Nah, jadi itu tadi kita sudah belajar tentang Ether Channel. Nah, semoga kalian bisa dapat memahami videonya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.